Oke, oke. Ya, terima kasih teman-teman. Saya ulangi saja penjelasannya supaya masuk ke recording. Jadi di UAS besok, pengolahan data, teman-teman diminta untuk mencari dataset yang berhubungan dengan teknik fisika. Kemudian dari dataset tersebut akan diminta untuk mencari masalah yang dapat diselesaikan dan menganalisisnya dengan pengolahan data. Jadi data itu kan hanya kumpulan angka. Orang kalau hanya membaca data tidak dapat mengetahui apa-apa. Ketika data itu diolah, barulah seseorang bisa memperoleh suatu informasi yang akan bermanfaat gitu. Pengolahan data ini disarankan juga menggunakan metode machine learning atau artificial intelligence dalam hal perhitungannya. Sebenarnya kalau masih pakai perhitungan matematika biasa itu bisa-bisa aja, sah-sah saja. Teman-teman cuma kalkulasi-kalkulasi biasa. Tapi tentu saja kalau pakai AI atau machine learning, jika digunakan dengan tepat, itu bisa memperoleh hasil prediksi yang lebih baik begitu. Nah, untuk tugas UAS besok itu sebenarnya melanjutkan dari tugas yang telah diberikan sebelumnya di kelas itu kan. Nah, itu pakai datanya itu nggak apa selagi memang sesuai dengan tuntutan yang ada di tugas ini. Namun saya perhatikan kemarin ketika teman-teman itu presentasi, sepertinya masih ada beberapa kelompok yang belum memahami secara utuh dari tugas ini. Nah, jadi supaya kedepannya mungkin bisa diperbaiki karena masih ada waktu sekitar seminggu ya sebelum UAS. Ini saya jelaskan lebih lanjutnya. Oke. Ini Nah, jadi bahasa apa yang sih? dikumpulkan Teori apa di saja desa. besok jelas kode programnya yang juga telah dijalankan ya, yang udah dilan semua, jangan yang kosongan. Karena kemarin saya lihat di pengumpulan tugas itu ada beberapa teman-teman yang cuma ngirimnya eh, line-line Python-nya aja, belum di-run gitu. Jadi tolong di-run dulu, baru di-save terus dikumpulkan, biar nanti udah tampil outputnya. Kemudian laporannya dalam bentuk PDF. Laporan ini nanti ya bagaimana laporan menjelaskan dari analisis yang telah teman-teman lakukan. Dimulai dari latar belakang masalah, kemudian analisis datanya seperti apa sampai kesimpulan gitu. Teman-teman juga diminta untuk presentasi singkat maksimal 20 menit ya, nggak jangan lebih dari 20 menit. 15 sampai 20 menit lah, kisaran segitu untuk menampilkan hasil yang pengolahan data teman-teman. Nah, presentasi ini eh, tentu saja nggak usah ditampilkan. Kalau presentasi itu nggak usah ditampilkan codingnya gimana, tapi hasilnya aja gitu. Karena nanti ada sendiri video demo program itu ketika teman-teman melan melan kodenya gitu loh. Jadi ngelan kode itu kayak cuma scroll kodenya terus di run satu-satu sambil dikasih penjelasan dikit-dikit lah. Oh ini step ini kalian run bagian eh, cleaning, step ini run yang bagian preprocessing sampai ke step terakhir gitu. Itu kalau yang video demo. Kalau video presentasi itu kalian ya mempresentasikan hasil gitu, mempresentasikan laporannya aja. 20 menit maksimal ya kalau yang video presentasi. Video demo program ya ini kan cepet kan karena ngelan aja jadi ya mungkin 10 menit nggak sampai lah. Terus di laporan yang PDF itu kode program itu nggak usah dimasukkan di badan laporan tapi cukup di lampiran aja ya. Eh, Jadi di penjelasannya itu cuma jelaskan step-step di pengolahan data kalian, nggak usah yang apa satu-satu kalian screenshot dimasukin nggak usah. Yang penting kalau misalkan teman-teman menampilkan grafik atau ada gambar-gambar dari datasetnya, dari pengolahan datanya itu ditampilkan di bagian laporan nggak apa, tapi yang sifatnya kode program itu cukup di bagian lampiran, nggak usah terlalu dijelaskan. Justru malah yang dijelaskan adalah step-step atau kayak fungsi yang kalian digunakan gitu. Misalkan kalian menggunakan apa istilahnya? Kayak contoh, pakai linear regression. Nah, jelaskan di laporan itu linear regression itu bahas tentang apa. Itu cara kerjanya gimana. Atau ada yang pakai random forest ya. Jelaskan dikit lah random forest itu gimana. Nah, tahapannya itu bagaimana sih yang perlu yang dituntutkan oleh Pak Nazul itu? Pertama ada business understanding atau pemahaman terkait masalahnya. Kalau data understanding, data visualization,
teman-teman menampilkan datanya sehingga orang kalau baca itu bukan nggak baca angka tapi baca dalam bentuk grafik atau eh, kurva gitu. Lalu ada data preparation nanti itu sebelum masuk ke penerapan AI dan terakhirnya adalah hasil dan bahasa. Di business understanding itu apa aja yang harus dibahas? Teman-teman harus paham dataset itu isinya apa. Jadi dia itu intinya dia ngukur apa sih? Itu yang harus teman-teman ketahui. Termasuk juga proses pengambilan datanya itu objeknya apa. Misalkan kalau dia data PV katakanlah. PV-nya itu berapa? Lokasinya di mana? Nah, waktunya kapan? Rentang waktunya dia ngambilnya selama berapa hari? Terus tiap harinya itu ngambilnya apakah konstan 24 jam atau cuma ketika katakanlah pagi sampai siang? Nah, kalau misalkan ini data sifatnya kayak simulasi, ya dia juga itu simulasinya bagaimana. Kalau pengukuran langsung ya bagaimana. Jadi kalau teman-teman tidak paham datanya itu membahas tentang apa, itu data apa bahkan, ya seterusnya nggak akan bisa. Jadi ini salah satu kuncinya teknik fisika itu kan sistem pengukuran kan. Jadi kalau teman-teman tahu itu ngukur dapat data dapat dari mana, ngukurnya bagaimana, ya seterusnya akan bisa. Kalau nggak paham, ya nggak tahu apa-apa. Ya, kuncinya teknik fisika ada di situ. Setelah itu, teman-teman harus menentukan dari data tersebut apa rumusan masalah yang akan diangkat itu apa. Kayak misal contoh data PV, nanti prediksi output daya berdasarkan cahaya matahari, intensitas cahaya, katakanlah seperti itu. Atau prediksi klasifikasi mesin mesin mobil rusak atau tidak berdasarkan getaran, suhu, tekanan, dan lain-lain. Nah, sebelum teman-teman menentukan masalahnya itu, tolong juga pelajari referensi terkait. Nah, jangan kayak teman-teman ngawur, istilahnya kayak asal aja. Oh, saya mau ngolah ini nih, tapi ternyata pengolahan itu sebetulnya nggak bisa dilakukan gitu, atau tidak ada rujukan yang mengarah ke situ. Jadi tolong juga eh, lakukan pengolahan yang masuk akal dan sesuai dengan eh, fisik apa sesuai dengan nanti fisika gitulah. Misal contoh kalian melakukan prediksi apa ya? Kalian kan tidak mungkin kayak contoh gini, prediksi output eh, PV, tapi inputnya adalah suhu dan kelembapan lingkungan. Itu kan nggak nyambung kan? PV kan kaitan utamanya dengan intensitas cahaya matahari. Ya temperatur itu sedikit ngaruh, tapi kan pengaruhnya tidak tidak lebih besar dari yang intensitas matahari. Jadi ketika teman-teman melakukan prediksi itu, ya sesuaikan dengan kondisi realnya, kondisi fisikanya gimana, dan kalau bisa juga itu sudah pernah dibahas di referensi terkait. Oh Oh ya, kalau ada pertanyaan boleh langsung dipotong aja ya. Nah, berikutnya terkait data understanding. Setelah kalian dapat datanya, eh, tahu ini data apa, mau digimanakan, masalah apa yang ingin diselesaikan, teman-teman harus pahami setiap variabel yang ada. Kan biasanya dalam dataset itu banyak ya variabelnya. Harus ditelah satu-satu. Ada apa aja yang di situ. Misal kayak ada temperatur. Dia temperaturnya temperatur apa? Apakah temperatur outdoor atau temperatur indoor? eh Terus relative humidity itu juga. Pokoknya semuanya harus teman-teman pahami ya setiap variabelnya. Nah, eh setelah itu itu juga ya. Tolong unit apa satuannya dia pakai apa, kemudian kan Python juga punya format data sendiri ya. Itu apakah misalkan integer atau float atau objek. Nah, itu juga dipahami supaya nanti ketika ngolahnya teman-teman akan paham. Lalu pelajari juga statistik datanya. Kenapa ini penting? Supaya kalian bisa tahu tuh mana variabel-variabel yang dia itu punya perbedaan besar, mana yang
dia sebenarnya konstan-konstan aja. Kayak contoh, eh, ngambil data kerusakan mobil. Di situ terlihat bahwa fluktuasi tekanannya itu kecil. Cuma apa ya? Standar deviasinya rendah, terus nilai min sama max-nya itu nggak beda jauh. Sedangkan ketika bicara getaran, data getarannya itu ternyata jangkauannya min max-nya itu jarak antara min dengan max-nya itu jauh. Kemudian standar deviasinya juga tinggi. Dan rata-ratanya itu nggak ada tidak di tengah, tapi rata-ratanya agak menyimpang ke atas gitu. Nah, berarti kan bisa kelihatan tuh. Dari sini aja udah kelihatan bahwa ternyata temperatur itu lebih berpengaruh daripada tekanan. Baru dengan teman-teman mempelajari statistik datanya, itu udah bisa ketahuan mana yang variabel yang lebih mana variabel yang kelihatannya esensial, mana yang tidak. Setelah itu, teman-teman bisa cari hubungan antar variabel ya, pakai matriks korelasi itu. Dan cukup fokus pada yang berkaitan aja. Kalau yang korelasinya rendah di bawah 0,5 atau bahkan di bawah 0,7 itu udah nggak, itu nggak usah terlalu diperhatikan. Pokoknya fokus saja pada data-data yang saling berkaitan. Kenapa? Kalau teman-teman mengolah semua datanya, semua variabel yang ada diolah, itu kadang bisa jadi malah variabel-variabel yang tidak berkaitan ini bisa mengganggu atau merusak pengolahan data kalian gitu. Ya kan? Kayak ya contoh tadi, kan sebenarnya yang berpengaruh terhadap kerusakan mesin itu ternyata getarannya sama suhunya. Tapi tekanan yang dia itu nggak berpengaruh, kalian masukin juga di pengolahan datanya. Akhirnya model AI-nya akan bingung nih, akan ada kekeliruan di situ. Bisa jadi karena adanya faktor tekanan yang dimasukkan, padahal tekanan nggak begitu pengaruh, dia nanti hasilnya akan kacau. Apa hasilnya? Prediksinya nggak akurat, nggak presisi. Gitu. Terus lihat juga apakah dataset yang digunakan itu sudah cukup untuk eh, melakukan di pengolahan datanya untuk menghasilkan outputnya. Cukup ini bukan berarti dalam hal segi jumlah data aja ya, tapi juga variabel yang diperlukan apakah cukup. Contoh, eh, ada teman-teman mau memprediksi output daya dari sebuah steam turbine gitu kan. Nah, udah belajar termodinamika kan semuanya. Nah, di steam turbine kan yang variabel yang akan berpengaruh dia ada eh Q in, Q out, W in, W out, ya kan? Q in itu nanti kaitannya dengan suhu masukan, suhu boiler. Q out itu nanti suhu keluaran kondenser. Work in itu kaitannya dengan tekanan si pompa. Terus work out itu, W out itu tekanan dari turbin gitu kan. Nah, terus ada juga M dot di situ kan, laju aliran massa. Nah, apakah semua variabel itu sudah memenuhi sehingga nanti kita bisa melakukan prediksi ke daya output. Kalau misalkan di situ datanya kurang, ya bisa jadi akan kesulitan ketika melakukan prediksi. Ya, jumlah data juga perlu diperhatikan ya. Misalkan kalau prediksi output PV tapi datanya cuma diambil di waktu matahari cerah doang, kan kita nggak tahu nanti jadinya kalau mataharinya, kalau kondisinya berawan gimana gitu. Jadi kelengkapan juga kayak gitu. Kondisi-kondisi pengukuran yang berpengaruh itu juga harus diperhatikan. Kayak prediksi suhu udara di dalam ruangan. Tapi datanya cuma diambil ketika musim panas saja. Data yang musim dinginnya nggak ada. Nah, nanti kan susah di situ. Ya itu maksudnya kelengkapan datanya itu di situ. Kemudian pastikan juga pengolahan yang dilakukan sesuai dengan teknik fisika. Jangan ngolah secara asal gitu kayak. Oh, kayaknya kerusakan mesin bisa kita ketahui dari konsumsi BBM gitu katakanlah.
Kalian ngasal aja gitu, nebak-nebak aja. Nah, ini jangan. Pastikan itu benar-benar sesuai dengan fisika, ada rujukannya kayak yang tadi saya sampaikan ya. Ya, contoh juga mau memprediksi eh, efisiensi dari LED gitu. Tapi kalian dasarkan kepada apa ya? Itu aja. Kalian mau mengukur, mau memprediksi iluminasi atau kecahahan sebuah LED. Tapi kalian dasar prediksinya itu malah berdasarkan material resistor yang digunakan. Itu kan kayak sambungannya terlalu jauh kan ke situ. Harusnya kan pengaruhnya adalah material di semikonduktornya si LED, kemudian tegangan arus masukan itu. Materialnya si resistor yang digunakan situ kan nggak akan terlalu berpengaruh terhadap pecahan LED karena itu hanya driver aja kan. Nah itu, jadi pastikan pengolahannya itu ya rasional secara teknik fisika. Ini yang masih banyak mahasiswa itu belum memahaminya itu di sini. Mereka itu kebanyakan kayak yang penting asal ngolah data gitu. Nah ini kan bedanya kita, bedanya teknik fisika dengan yang lain, dengan katakanlah statistika, eh, teknik TI dan seterusnya. Ini bedanya di sini. Kita harus tahu data itu pengukurannya gimana, kemudian ketika diolah itu apakah memang sesuai dengan teknik fisika. Ya dulu waktu saya semester 3 kayak teman-teman juga saya belum sepaham itulah, belum sepaham sekarang. Tapi ya ini penting teman-teman ketahui karena nanti sampai di tugas akhir pun itu kan banyak kan yang bikin tugas akhirnya AI pengolahan data segala macam itu ada beberapa yang ketika ditanyain teknik fisikanya di mana itu kalau pengujinya Pak Nopri Adi itu pasti akan tanya teknik fisikanya di mana. Itu kalau nggak paham, kalau teman-teman nggak paham, sudah tuh. Makanya pengolahan data teman-teman harus paham itu datanya pengukurannya bagaimana, datanya diambil dari mana, kemudian nanti ketika diolah itu apakah benar-benar sesuai dengan kondisi fisikanya. Jadi fenomena fisiknya itu harus diperhatikan gitu. Oke. Nah, setelah teman-teman paham datanya gimana, bisalah itu divisualisasikan. Apa sih tujuan visualisasi? Yaitu menyampaikan informasi dari data. Orang itu jangan cuma lihat angka, tapi bisa langsung lihat grafik. Oh, ternyata eh, temperatur akan naik seiring dengan tekanannya naik, gitu katakanlah. Atau kayak, oh ternyata intensitas cahaya matahari output PV itu kalau siang naik, kalau malam turun. Lihat grafiknya, gitu. Artinya kan dia hubungannya dengan cahaya matahari. Nah, tapi perlu diperhatikan, tidak semua variabel itu perlu ditampilkan. Yang penting-penting aja. Kalau teman-teman nampilin semua variabel kan akhirnya jadi terlalu banyak informasi. Sedangkan banyak informasi yang sebenarnya nggak terlalu penting untuk ditampilkan. Itu nggak usah aja. Pokoknya yang penting-penting aja. Tapi jangan sampai ada yang kurang juga. Ada informasi yang kurang tapi malah nggak ditampilkan. Itu. Lalu lihat juga pastikan menggunakan jenis grafik yang tepat. Kan grafik banyak kan, ada yang scatter plot, ada yang histogram, pie chart, kemudian yang line graph. Ya itu dipelajari ya, apa bedanya masing-masing, penggunaannya seperti apa. Tuh. Karena sampai lulus pun itu akan ditanyakan ya kalau nanti teman-teman tugas akhir atau bahkan kuliah-kuliah biasa pun kalau teman-teman salah menggunakan grafik itu akan ditanyain ini kenapa pakainya grafik ini harusnya kan pakai yang jenis ini supaya apa informasi yang disampaikan itu tidak salah kan kita tahu kan ada istilah lie with statistik berbohong dengan statistik yaitu contohnya adalah penggunaan grafik yang tidak tepat makanya
supaya informasi itu ditangkap dengan jelas dan sesuai dengan kenyataannya, gunakan. Terus juga ini ya, perhatikan pola setelah dapat nih grafiknya dapat, kan bisa kelihatan tuh pola yang muncul apa yang kayak saya sebutkan tadi gitu kan. Bisa dapat polanya. Lalu untuk data preparation, ini sebelum ke arah pengolahan. Kalau mau menggunakan AI atau bahkan nggak tidak harus AI pun ya, kan di situ variabel banyak. Kalian perlu tentukan dulu targetnya itu mana. Target yang kalian mau prediksi apa. Nah, misal kayak teman-teman punya data pembangkit listrik banyak gitu kan. Oh, yang mau ditentukan nih outputnya nih, data outputnya, output daya dari turbin. Nah, fiturnya apa saja? Fitur itu variabel masukan yang diperlukan. Teman-teman misal dapat di PLTU tadi, pembangkit listrik tadi, banyak sekali itu datanya, sampai ada data getaran turbin, data suhu atmosfer, tekanan atmosfer, segala macam. Kalian seleksi tuh mana-mana yang memang sangat memang penting, memang berkaitan dengan outputnya nanti, yang paling berkaitan yang mana. Fitur itu nggak usah banyak-banyak, nggak masalah sebetulnya. Yang justru malah ketika fitur terlalu banyak, bahkan yang tidak berkaitan dimasukkan, nanti datanya bisa jelek. Cukup yang benar-benar berkaitan aja. Terus misalkan datanya itu masih ada yang misalnya nggak bersih gitu kan. Ada data yang hilang itu dihapus semua apa dihapus kalau ada yang hilang. Terus kalau yang outlier terlalu jauh, biasanya outlier ini muncul bisa jadi karena kesalahan dari alat ukur gitu. Alat ukurnya punya gala tersendiri. Nah, makanya bisa memunculkan outlier atau kayak ada kondisi-kondisi tertentu yang dia memang lagi rusak, rusak kacau gitulah. Nah, itu juga bisa menghasilkan outlier. Ini dibuang aja karena bisa bikin baik sekalian kurang sesuai. Nah, terus misalkan kalau kalian mau pakai model AI, biasanya ada beberapa model itu yang mengharuskan kayak datanya itu harus dibikin kayak gini dulu nih. Harus diformat kayak diformat, misalkan dibikin dalam bentuk sequence, bentuk list gitu ya, list berurutan gitu. Atau misalkan dia harus diubah dalam skala skalanya diubah gitu. Ya ini kalian harus pelajari. Misalkan mau pakai AI ya, pelajari modelnya itu gimana, butuh datanya yang data seperti apa. Karena tiap model itu biasanya beda-beda. Ada model yang butuhnya datanya harus bentuk kayak gini, ada yang model formatnya kayak gini. Nah, itu makanya datanya harus diolah dulu di awal. Selanjutnya, untuk penerapan AI. Nah, mungkin teman-teman belum terlalu paham ya terkait apa sih AI atau machine learning yang digunakan sini. Nanti sebenarnya kalau semester 5 itu bisa ngambil matkul pilihan kecerdasan buatan. Itu sama Pak Nazil juga ya, matkul AI. AI ini itu fungsi utamanya dalam konteks pengolahan data ini ya, memprediksi keluaran dari data masukan baru berdasarkan dataset yang telah dipelajari semua. Jadi misalkan teman-teman punya data nih, data input baru. eh Misal data kerusakan mesin ya. Teman-teman masukkan temperaturnya sekian, getaran mesinnya sekian, konsumsi bahan bakar sekian. Nah, AI itu langsung mengolah. Oh, ini mesinnya masih benar. Nah, terus misalkan, oh kalau temperaturnya segini, getarannya segini, tapi konsumsi bahan bakarnya berbeda nih, yang kayak gini. Oh berarti dia rusak. Nah, AI itu fungsinya kayak gitu, memprediksi keluaran kalau dimasukkan data input baru. Nah, dia bisa memprediksi itu bagaimana? Dia akan mempelajari dataset yang ada yang diberikan sebelumnya. Ya ini kan, teman-teman ngasih dataset ke AI, nanti AI-nya akan belajar dari situ, menemukan polanya. Oh, polanya itu mesin akan rusak ketika kondisi temperatur, getaran, dan konsumsi bahan bakarnya itu mencapai titik sekian. Nah, dia kan akan pelajari itu. Nanti ketika diberikan data baru, dia akan bisa menentukan keluarnya. Apakah harus pakai AI? Tidak harus. Bisa pakai persamaan matematika biasa. Pada dasarnya, AI itu model matematika, persamaan matematika. Ya kan? Kan ini pelajaran dari SMP mungkin ya.
input, terus proses, output kan. Proses ini kan fungsi itu kan, fx itu tuh. Fx itu nggak harus pakai AI pun, kadang ada beberapa hal yang tidak pakai AI, kita bisa masukin fx-nya. Misal kayak PV yang ideal, PV kondisi ideal ya. Dia kan kita cukup tahu intensitas matahari berapa, luas permukaan berapa, langsung ketemu kan power outputnya berapa. Baik karena luas permukaan kan tidak berubah. Ya kita cukup tahu intensitas matahari, masukin persamaan, keluar output, selesai. Nah, tapi kadang ada data-data yang dia kan inputnya sangat banyak tuh, inputnya sangat banyak, kemudian kondisinya nggak ideal, sehingga kalau dimasukkan cuma ke persamaan yang ideal aja, dia hasilnya nggak sesuai gitu. Nah, makanya di sini diperlukan AI karena dia bisa mengolah di dimensi yang lebih gede lagi itu lah, di yang lebih kompleks. Nah, sebelum teman-teman menggunakan AI, tolong dipelajari dulu. Itu model AI-nya itu cara kerjanya gimana, dia ngolahnya kayak gimana. Pastikan sesuai dengan pengolahan yang diperlukan. Karena kalau salah pilih AI, ya nanti nggak bisa ketemu. Contoh, teman-teman mau me- membuat prediksi output dari rangkaian trafo katakanlah. Kan dia memprediksi tegangan keluar berdasarkan tegangan arus, hambatan masukan segala macam. Tapi pakainya AI yang buat klasifikasi kayak linear regression atau sejenisnya. Malah AI klasifikasi. Nah, itu malah nggak ketemu nanti jadinya. Nah, dia cuma bisa mengklasifikasikan, oh ini tafonya benar, ini tafonya nggak benar. Dia tidak menemukan output keluaran tegangan atau dayanya berapa. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya. Jangan salah pilih. Makanya hati-hati. Ini pakai AI yang sederhana aja. Toh kalian juga belum belajar lebih dalam kan. Jadi jangan terlalu apa ya. Jangan kalau memang nggak paham nggak usah dipakai aja. Pakai yang lain. Atau bahkan kalau memang data kalian sederhana, pakai model matematika sederhana aja bisa jalan kok. Pakai fungsi sederhana bisa jalan. Nah, setelah dapat hasil prediksinya, silahkan di evaluasi ya, dilakukan evaluasi, bisa menghitung akurasi, presisi, errornya bagaimana. Kalau teman-teman bisa belajar apa namanya? Ada itu namanya kalau klasifikasi itu bikin confusion matrix. Jadi mana yang confusion matrix itu ya kayak menentukan mana yang true positif, mana yang tebakan positif yang benar, mana yang true negatif. Berarti kan tebakan positif yang tebakan negatif yang salah. Ada false positif. Dia ditebaknya sebagai positif tapi pada aslinya dia negatif. Ada false negatif. Dia diprediksi sebagai negatif padahal aslinya positif. Nah, itu penting juga itu untuk evaluasinya. Jadi hasil prediksinya dievaluasi semuanya, terus dilihat ini bagus apa enggak hasilnya, sesuai dengan yang kalian harapkan atau tidak. Tuh. Misalkan terlalu jelek, bisa kalian ulangi pengolahan datanya, bisa pakai model AI baru atau ada yang kalian olah-olah lagi sehingga dapat hasil yang sesuai kehendak kalian. Nah, boleh juga kalian menggunakan lebih dari satu metode ya. Beberapa metode AI nanti bisa dibandingkan hasilnya tuh, oh, ternyata kalau pakai yang model ini, model random forest sama yang decision tree, lebih bagus yang random forest karena akurasinya lebih tinggi, presisionnya lebih tinggi dan seterusnya. Nah, terakhir ini lakukan analisis dari hasil. Jadi silahkan dibahas tuh setelah teman-teman melakukan pengolahan data tadi, processing data, masukkan prediksi pakai AI, eh, bahas apa aja yang telah dilakukan itu dibahas, terus hasilnya bagaimana? Apakah ini menyelesaikan permasalahan atau tidak? Ya, pastikan permasalahan kalian di awal itu harus terjawab ya. Jadi kalau di bab awal itu kalian menentukan rumusan masalah, bab akhir itu kesimpulan, kesimpulan harus bisa menjawab masalah yang ada di awal. Itu. Hasil itu harus bagus, hasil jelek nggak masalah, tapi yang maksudnya nggak yang nggak jelek-jelek amat ya, maksudnya hasil yang ya asal selagi prosedur kalian sesuai, kalau misalkan hasilnya nggak bagus, ya itu nggak masalah.
Yang penting kalian bisa menjelaskan kenapa kok terjadi kayak gitu. Ya kayak kalian waktu praktikum Elena itu kan, data kalian kan banyak yang jelek kan. Ya nggak apa-apa, data jelek itu wajar. Nah, tapi kalian harusnya bisa menjelaskan kenapa kok datanya kayak gini. Apa sih faktor yang menyebabkan datanya bisa kayak gini? Nah, itu. Akurasi rendah, presisi rendah itu sebetulnya nggak terlalu masalah. Selagi kalian bisa menjelaskan kenapa kok kayak gini. Terus kalau bisa menemukan solusi supaya hasilnya bagus, maka harusnya itu metodenya kayak gini atau harusnya ada data yang perlu ditambah lagi atau gimana. Dan kalau kalian menuliskan di laporan, orang yang baca itu harus paham kalian itu mengerjakan apa. Jangan malah kalau baca laporan jadi bingung, gitu ya. Ini perhatikan. Nah, ada pertanyaan dulu nggak di sini? Nanti saya kasih setelah ini saya kasih contoh apa yang udah pernah saya kerjakan. Silahkan kalau mau tanya. Izin Mas nanya lagi Mas. Jadi UASnya tuh kita tuh pakai yang data kemarin maksudnya berkelompok atau kita nanti UASnya sendiri-sendiri di kelas? Saya masih belum paham sih UASnya gimana. Oh, oke. UAS itu ada dua. Pertama, teman-teman ngumpulin tugas kelompok ini. Hamil satu UAS kan itu. Hamil satu UAS tugas kelompoknya dikumpulkan. Komplit semuanya. Nanti ketika UAS itu ada soal individu. Jadi diminta mengolah data individu. Jadi ada kayak dimasukin dataset baru, kalian minta visualisasikan, diolah dikit, ya 2 jam selesai gitu lah. Jadi dua dua tugas ya. Kalau yang waktu hari H itu nanti soalnya baru dikasihkan ketika jam ujian, baru dibuka, teman-teman mengerjakan, kumpulkan, selesai itu yang individu. Kalau yang kelompok ya dikerjakan dari sekarang ini. Oke, baik. Terima kasih Mas. Ya. Kalau yang soal individunya itu saya rasa nggak terlalu susah kok. Cuma ya kayak latihan-latihan kalian yang latihan individu itu loh, yang di elok itu, ya kayak gitulah. Cuma visualisasi, terus mencari kesimpulan dari data gitu lah. Nggak terlalu susah. Yang perlu diperhatikan itu justru malah ini, eh, yang tugas kelompok ya. Oke, silakan Naswa. Iya, Mas. Berarti nanti UASnya itu datasetnya sudah disediakan gitu ya di soalnya. Terus kita tinggal, atau gimana, Mas? Iya, datasetnya udah disediakan kok di soal. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Oke, Eh, silakan. Permisi izin bertanya. Ya, Mau nanya. silakan. Siapa duluan? Oh, aku aja deh dulu. Oke. Mau tanya Kak. Tadi mau tanya dua pertanyaan singkat. Tadi lampiran isi kode itu tadi isinya apa aja ya tadi? Tadi katanya kode itu nggak usah dimasukin ya. Iya. Satu lagi apa? Katanya dua pertanyaan. Hmm. Itu yang lampiran nanti isinya apa aja berarti? Oh, ini maksudnya kalau di laporan, di badan laporan itu kode program nggak perlu dimasukin nggak apa-apa. Cuma penjelasan dari programnya aja. Tapi kode program dimasukkan di lampiran dan bentuk link itu loh, link kode sumber. Jadi di lampiran kan apa masukin link atau tautan kode program, masukin linknya drive gitulah atau gimana gitu. Baik Kak. Karena orang Seperti ya. orang baca baca kode program di PDF itu juga apa esensinya kan, malah jadi bingung kalau baca di PDF, mending baca di VS Code atau Jupyter gitu. Hmm. Hmm. Baik Kak. Satu lagi Kak. Tentang itu tentang data cleaning. Data cleaning kan kalau di PPT-nya Pak Nasrul saya baca data cleaning itu masuknya ke data preparation. Nah, tapi kalau saya cek di internet, katanya data preparation sama data cleaning itu
dua hal berbeda, Pak. Kak. Nah, itu tuh pas di laporannya nanti apakah data cleaning itu masuknya ke data preparation atau dipisahkan? Sebenarnya sebenarnya bebas sih. Maksudnya memang ada yang bilang data cleaning itu masuk di preparation. Nanti akan membersihkan itu kan bagian dari persiapan. Ada yang bilang ya sebelum persiapan harus bersih dulu. Sebenarnya sama aja. Ya kalau yang menyatakan di satu data cleaning masuk data preparation, sebenarnya ya dia cleaning dulu terus baru diolah lagi. Ya ini terserah kalian sih mau dimasukinnya gimana. Itu kan cuma struktur laporan aja. Yang penting kalian melaporkan cleaningnya bagaimana, kemudian nanti persiapannya gimana gitu. Baik, Kak. Terima kasih. Tadi siapa lagi satu yang mau tanya lagi? Ada yang ASN juga sepertinya. Saya Kak, terkait UASnya itu nanti berarti submissionnya itu dialog atau gimana ya? Soalnya kan pakai laptop. Di elok nanti submissionnya. Nanti akan dibuka di jam ujian soalnya dan pengumpulannya. Dan akan ditutup juga ketika jam ujiannya selesai. Baik Kak. Eh, terkait soalnya ada spesifikasi nggak Pak? Kak, kira-kira Oh ya, soalnya nanti bakal berapa? setelah ini ya saya sampaikan ya. Baik Kak, makasih. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan lagi? Ini saya kasih contoh yang pernah saya kerjakan terkait pengolahan data juga. Ini laporan kerja praktik saya di PLTGU Semarang. Jadi prediksi daya keluaran gas turbine generator. Pakainya EE-nya LSTM, long short term memory. Nah, dia gimana? Permasalahannya apa? Jadi saya akan memprediksi output daya dari gas turbine berdasarkan variabel-variabel masukannya. Mengapa demikian? Kedepannya ini nanti kalau misalkan output dayanya itu yang terukur ya output daya aktual beda sama hasil prediksi itu ada beda jauh. Berarti kan kita bisa menduga nih ada kemungkinan kerusakan di komponen-komponennya sehingga kok kalau tekanannya segini suhunya segini kan harusnya outputnya sekian dayanya sekian tapi kok ini outputnya berubah jauh nih nah berarti kan ada masalah nah itu masalah itu itu yang ada di masalah saya. Nah datanya gimana ini saya ambil datasetnya dari kontrol sistemnya di turbin itu saya ambil selama 6 hari tapi nggak full 6 ya 7852 data ketika turbin itu operasinya secara continue jadi pas tapi dalam operasi itu ya ada fluktuasinya ketika dia dayanya naik ketika dayanya turun tapi dia yang nggak sampai mati gitu saya ngambilnya kayak gitu kenapa demikian kalau dia yang sampai mati turbinnya sampai mati takutnya itu ada data yang apa ya prediksinya malah jadi kacau gitu kan karena kan ketika starting kan ketika turbinnya di start itu kan pasti kan naiknya gradual ketika turbinnya di shutdown juga turunnya kan gradual nah ini kan data yang harus dibuang kan di situ harusnya data itu ketika operasi aja bukan ketika start up dan start apa shutdown untuk pembahasan yang ini yang konteks ini. Nah, saya ambil variabelnya cukup banyak nih. Tekanan gas input, flow gas input, terus suhu udara masukkan ke kompresor, terus posisi inlet gate fan, maksudnya ini posisi itu valve-nya ya, untuk udara masuk ke kompresor. Jadi sebenarnya kan yang mau dikehendaki kan flow udaranya, laju aliran udara, tapi di situ nggak ada tidak diukur yang diukur malahan posisi dari valve-nya valve yang ngatur flow udaranya nah karena dia linear ya kan ketika valve-nya dibuka sekian persen pasti udaranya juga akan masuknya
sekian kilogram per second itu kan sifatnya linear. Jadi kita bisa masukkan ini sebagai mewakili posisi valve, bisa mewakili dari laju aliran udara. Kemudian ada suhu keluaran kompresor, tekanan keluarannya, suhu keluaran turbin, kecepatan rotasi turbin, dan daya keluaran generator. Ini kan saya ambil banyak nih, tapi kita analisis juga. Kan nggak semuanya dipakai, kita analisis yang mana yang dipakai. Pertama kita harus pelajari dulu kan gas turbine generator itu pakainya siklus Brayton. Nah, saya pelajari siklus Brayton itu output daya keluarannya itu yang mempengaruhi paling besar adalah suhu dan tekanan keluaran dari kompresor, kemudian laju aliran udara yang masukkan yang ke kompresor sama laju aliran gas bahan bakarnya. 4 variabel ini yang masuk intinya. Terus saya lihat juga nih di apa namanya grafik datanya si eh turbin tadi yang saya ambil. Ternyata gas pressure-nya ini cukup konstan di angka sekitar 18,48. Dia perubahannya dikit. Jadi saya anggap ini ya kan ini konstan nggak usah dimasukin. Terus saya lihat juga outlet temperatur ini juga konstan kan di angka 550. Ya ini ada outlier bisa dibuang. Kemudian turbine speed juga konstan di angka 3000 rpm. Nggak usah dipakai nggak apa-apa. Lalu kita lihat sini inlet temperatur ini unik. Temperatur masukan kan. Dia naik, turun, naik, turun, naik, turun. Terus saya perhatikan nih. Ini kan berdasarkan time series ya, sesuai urutan waktu. Oh, dia kalau siang naik, kalau malam turun. Nah, berarti kan ini faktor lingkungan. Aslinya ya dia kurang lebih konstan-konstan aja menyesuaikan cuaca. Kan ini puncaknya itu kan hampir nggak jauh beda ya. Paling kaitan dengan suhu dari lingkungan siang hari. Dasarnya juga nggak jauh beda. Terus kelihatan polanya gitu-gitu aja. Ini nggak usah dimasukkan nggak apa-apa. Yang kita perhatikan di sini, ini kan generator powernya yang merah ini. Dia bentuknya kayak gini. Ternyata bentuk grafik ini mirip dengan kompresor temperatur, kompresor temperature, kompresor pressure, kemudian gas flow, dan juga posisi dari si IGV. Ini kan ada kaitannya nih. Bentuk datanya tuh, bentuk grafiknya mirip. Nah, berarti kan kita bisa, dari sini aja udah kelihatan nih. Yang akan berpengaruh adalah gas flow, posisi IGV-nya, posisi valve-nya, kemudian temperatur dan tekanan dari si kompresor untuk menghasilkan dari output powernya si turbin. Nah, untuk preprocessingnya ini karena saya pakai LSTM, datanya itu saya ubah dalam bentuk sequence dulu. Dia membutuhkan sequence yang time series. Jadi disusun, diurutkan eh, selama sekian rentang waktu. Saya pakai 60 menit ya. Data tiap 60 menit dimasukkan sequence. Nanti output daya akan diprediksi dari 60 data sebelumnya. Gitu. Kemudian saya juga meminimalisasi data dengan min-max scalar. Jadi yang data temperatur, tekanan, dan lain-lain tadi itu skalanya diubah jadi 0 ke 1. Kan kalau kita lihat di sini ya, ini kan dari 320 ke 360 temperaturnya. Pressure-nya dari 7,5 ke 10. Generator power-nya dari ya ini yang nama 70 ke 90. Nah itu saya ubah dalam bentuk skala, jadi paling rendah 0, paling tinggi 1 gitu. Ya itu LSTM butuh yang kayak gitu soalnya. Kemudian saya bagi datanya untuk training, data yang latih, sama data testing. Ini biasanya 80-20. Training 80, jadi 80% data buat training, 20%-nya buat ngetes. Ini maksudnya udah benar apa belum. Nah, ini hasil prediksinya. Fitur targetnya itu kan power output. Fitur yang digunakannya ini gas flow, kemudian posisi IGV, suhu tekanan keluaran kompresor. Ya, ini root mean square error 0,934 watt. Kemudian R square-nya 8,23%. Bagus kan ini? Nah, terus kita lihat juga di sini. Dari grafik ini kita dapat, ini kan waktu masih awal. Oh ya ini dari kanan itu yang paling awal, kiri yang paling akhir ya. Di awal ini kan masih ada fluktuasi kan. Dia masih belum sesuai dengan yang aslinya. Kenapa demikian? Karena kalau awal data yang dipelajari itu masih dikit.
Last time kan punya time series ya, jadi dia mempelajari waktu di belakangnya. Nah ini kan waktu di belakangnya masih dikit nih. Di awal itu kan waktu yang dia bisa pelajari di awalnya masih dikit, sehingga dia masih belum memberikan data yang bagus. Tapi lambat laun ketika datanya udah banyak, dia makin sesuai. Nah, saya analisis lanjutan, melakukan analisis lanjutan, pelajari lagi siklus badannya. Ternyata suhu dan tekanan kompresor itu dia juga dipengaruhi oleh laju aliran udara dan gas bahan bakar masukan. Jadi mereka ini sangat berpengaruh. Airflow dan gas flow akan mempengaruhi temperatur dan pressure dari kompresor. Nanti temperatur dan pressure kompresor itu akan mempengaruhi output turbin. Saya coba misalkan cukup dua aja nih. Fiturnya cuma dua yang dipakai, laju aliran udara sama gas bahan bakar masukan. Yang temperatur dan tekanannya si kompresor nggak usah dipakai. Ternyata hasilnya ya tetap tetap bisa nih, tetap lumayan bagus. Ya lebih bagus yang empat tadi ya. Tapi ternyata kalau pakai cukup dua kan lebih sederhana. Tapi hasilnya tetap oke. Jadi ah, ini bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, itu contoh dari saya. Ada pertanyaan terkait yang tadi contohnya saya itu? Silahkan kalau mau bertanya. Ini saya coba tunjukkan soal UAS di tahun 2022 ya, 3 tahun lalu, pas zaman saya. Kelihatan nggak? Kelihatan Kak. Nah, oke. Kayak gini soalnya. Nah, kalau yang nomor satu ini kan teoritis ya, jelaskan langkah-langkah. Yang tadi saya udah jelaskan juga kan, langkah-langkahnya bagaimana. Nah, kemudian ini juga yang nomor dua, teman-teman diminta untuk menjalankan program untuk ya ini telah data, visualisasi data, cleaning, kemudian masalahnya apa, terus metodenya gimana. Tuh, dari data yang sudah diberikan. Nah, dat- saya coba tampilkan ini ya, pengolahan data yang saya lakukan. Nah, nih, kelihatan ya ini ya, VS Code-nya. Kelihatan Kak. Nah, oke. Jadi datanya menunjukkan data utang nasabah. Nah, dan segala macam. Ini kita pertama analisis fitur individual dulu, melihat mana yang eh, datanya itu ada yang kosong apa enggak. Lihat di sini ternyata dia ada yang kosong nih. Kan dia nggak sama nih ya, yang non nolnya jadi kosong. Terus kita pelajari juga dia apa variabelnya apa aja. Pertama kan ID ya, identitas data. Itu cuma label aja, jadi saya diabaikan. Jenis kelamin, status pernikahan, banyaknya tanggungan, pendidikan, kemudian apakah dia self-employed atau tidak, penghasilannya bagaimana, utangnya seberapa, jangka waktunya berapa, kemudian riwayat kreditnya bagaimana,
luas lahan papelnya dia, terus statusnya pinjamannya gimana, kan? Nah, ini yang data yang kosong kita tampilkan. Nah, yang kosong-kosong ini kita bisa hapus gitu. Ini kan. Terus kita eh ini kan ada yang sifatnya objek kan ya, golongan aja. Nah, kita bisa hitung nih, kayak gender. Dia kan laki-laki perempuan, terus kita lihat laki-laki berapa, perempuan berapa, status pernikahan berapa, banyaknya tanggungan berapa, nah, terus dia wira swasta atau enggak. Nah, kalau yang ini loan amount-nya seberapa gitu. Nah, terus analisis deskriptif statistik biasa. Nah, lalu kita lakukan planning. Yang nol itu, yang datanya nol kita buang, ya kan? Lalu visualisasi data untuk menunjukkan eh, informasi yang dapat dari data. Kayak ini laki-laki perempuan, ternyata banyak kan laki-laki kan di sini. Sorry sorry. Ini oh sorry. Ini loan status ya, data pinjaman yang disetujui atau tidak. Yang setujui 69%, yang nggak setujui 31%. Gitu. Terus di sini akan saya hubungan antara status pinjaman dengan kategori nasabah. Lalu bandingan penghasilan dan juga jumlah pinjaman. Nah, ini yang male sama female, kemudian loan statusnya pinjamannya setuju atau enggak gitu. Ternyata kelihatan ternyata yang laki-laki lebih banyak melakukan pinjaman di sini. Terus yang married ya ini yang sudah menikah lebih banyak melakukan pinjaman. Tuh, berarti kan yang dia tanggungannya nol justru malah lebih banyak pinjamannya daripada yang dia punya tanggungan lain gitu ya. Ini juga education, dia sekolah atau enggaknya. Ah, dan seterusnya kita pokoknya menampilkan objek-objek tadi gitu. Nah, hubungan penghasilan dengan banyak pinjaman. Ini kan katanya kayak gini. Oh, ternyata dia nggak terlalu berhubungan banget. Dia terkonsentrasi cuma di titik awal ini. Itu yang lainnya tersebar. Berarti kan dia nggak terlalu berhubungan. Ini juga sama. Dia nggak berhubungan. Ini kan nol ya. Yang nol kan harus nol itu ya abaikan aja. Ini juga nggak terlalu berhubungan. Gitu. Oke, dapatnya kayak kesimpulannya kita bisa lihat ternyata kebutuhan dari nasabah itu mengalami banyaknya pinjaman yang dia kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau yang individu lebih gampang kok daripada yang kelompok. Cuma visualisasi data gitu-gitu doang. Silahkan yang mau tanya. Oke, silahkan. Em, Misi Kak mau tanya Kak, nanti untuk itu untuk presentasi tadi dibagikan nggak ke itu ke grup pengolahan data? Ya, nanti link rekamannya akan saya share ya. Dan PPT-nya juga. Baik Kak. Ya. Ada lagi yang ini tanyakan? Oke. Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, silahkan nanti kalau mau menghubungi saya setelah ini, feel free aja, chat saya kapanpun. Intinya ya semangat aja dalam mengerjakan UAS ini nanti. Nggak terlalu susah kok dan nilainya Pak Nazil itu biasanya gampang. Beliau murah nilai. Semester 3 ini juga matkul-matkul nggak terlalu susah. IP kalian akan naik kebanyakan di semester 3 setelah kemarin semester 1 dan 2 mungkin pada anjlok ya. Semester 3 nanti insya Allah bakal naik kok.
Paling yang susah ya Elena sama pilihan kalau ya. Elena sih terutama. Tapi yang lain gampang. Pengolahan data nilainya juga gampang. Gitu. Dari saya sekian. Terima kasih banyak teman-teman telah meneliti ini. Mohon maaf kalau saya selama kuliah juga kurang mendampingi teman-teman atau masih banyak yang harusnya saya bisa jelaskan tapi malah kurang. Ya, semangat mengerjakan UASnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang. Masih Kak. Kasih Kak.